Banyak yang bilang kemiskinan itu nasib, tapi gue bilang enggak, bro. Ada alasan logis yang bikin ini terus terjadi. Lo mau tahu? Stay tune. Karena fakta-fakta ini bakal bikin lo manggut-manggut sekaligus mikir keras. Kali ini kita bakal kupas tuntas fenomena yang sering dianggap takdir. Kenapa sih orang miskin cenderung tetap miskin? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Segmen 1. Lingkaran setan kemiskinan. Oke, pertama-tama kita bahas yang namanya lingkaran setan kemiskinan. Apa tuh? Jadi gini, orang miskin seringkali nggak punya akses ke pendidikan yang bagus. Tanpa pendidikan, mereka sulit dapat pekerjaan yang layak. Gajinya kecil, biaya hidup tinggi, dan hasilnya susah nabung. Akhirnya, anak-anak mereka juga tumbuh dalam kondisi yang sama. Repeat, repeat, repeat. Nggak berhenti di situ. Kurangnya akses ke kesehatan yang baik juga bikin mereka sering sakit. Kalau udah gitu, duit malah habis buat bayar obat. Kapan majunya? Kan? Selain itu, banyak yang tinggal di lingkungan yang nggak mendukung. Contohnya, akses transportasi buruk bikin mereka kesulitan cari kerja di tempat yang lebih baik. Atau nggak ada listrik dan internet yang layak, bikin anak-anaknya sulit belajar. Faktor-faktor kecil ini ternyata punya dampak besar loh. Nah, ini poin yang sering kontroversial. Segmen 2, pola pikir dan mentalitas. Ada yang bilang orang miskin tuh malas. Tapi tunggu dulu, jangan ngejudge gitu aja. Faktanya, pola pikir yang terbentuk karena tekanan ekonomi bisa bikin mereka lebih fokus ke kebutuhan jangka pendek. Hari ini makan apa? Itu lebih penting dibanding mikirin investasi atau rencana masa depan. Bayangin deh, kalau lo harus milih antara beli nasi atau bayar kelas kursus online. Pilihan lo pasti nasi kan? Jadi, ini bukan soal malas, tapi soal prioritas yang terpaksa. Dan ada juga yang namanya mentalitas scarcity alias kelangkaan. Ketika hidup lo selalu kekurangan, otak lo jadi lebih fokus ke hal-hal mendesak. Akibatnya, lo nggak punya waktu atau energi buat mikirin solusi jangka panjang. Ini udah dibuktikan lewat riset lo. Fakta lainnya bro, segmen ketiga, sistem yang tidak adil. Sistem ekonomi dunia ini emang nggak semuanya adil. Orang yang udah kaya punya akses ke modal, informasi, dan jaringan. Mereka bisa investasi, bangun bisnis, dan makin kaya. Sedangkan orang miskin, modal nol, mau pinjam ke bank, nggak ada jaminan. Akhirnya, mereka terjebak di pekerjaan yang bayarannya kecil. Contohnya, di banyak negara berkembang, biaya pendidikan dan kesehatan sangat mahal. Akibatnya, cuma yang punya uang yang bisa dapat layanan terbaik. Sementara yang nggak mampu, ya harus puas dengan seadanya. Ini bikin gap antara kaya dan miskin makin lebar. Dan jangan lupa soal pajak dan kebijakan ekonomi. Kadang, aturan yang ada malah lebih menguntungkan si kaya. Misalnya, pajak perusahaan besar yang bisa dinegosiasi. Sementara pekerja biasa dipotong pajak langsung dari gaji. Kebayangkan gimana beratnya hidup orang miskin? Tapi bukan berarti nggak ada harapan. Masuk ke segmen 4, harapan dan solusi. Ada banyak orang yang berhasil keluar dari lingkungan ini. Caranya gimana? Edukasi, akses informasi, dan komunitas yang mendukung. Lo juga bisa mulai dari hal kecil, misalnya belajar skill baru lewat internet yang sekarang banyak gratis. Jangan lupa bangun relasi dan jangan malu untuk cari peluang. Kemiskinan memang kompleks, tapi bukan berarti nggak bisa dilawan. Selain itu, penting banget untuk mendorong perubahan sistemik. Misalnya, mendukung kebijakan yang pro rakyat kecil, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, yang terjangkau atau program pelatihan kerja.
Kalau kita semua peduli dan bergerak, perubahan itu mungkin terjadi. Jadi, ingat ya, kemiskinan itu bukan cuma soal nasib. Ada banyak faktor yang bisa kita pelajari dan lawan. Kalau lo punya insight atau cerita tentang topik ini, tulis di kolom komentar dong. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.